Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Siti Maidah, NIM 1914256, jurusan Perbankan Syariah kelas B. Video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa contoh risiko yang terjadi pada bank syariah. Yang pertama yaitu risiko operasional yang terjadi pada Bank BNI Syariah KC Mataram saat masa pandemi COVID-19. Risiko tersebut yaitu dari kesalahan karyawan bank, bagian teller, karyawan bank yang melakukan fraud, nasabah yang melanggar akad, bencana, dan kesalahan yang dilakukan saat analisis. Pada umumnya dikelompokkan dari akibat kegagalan sistem, kegagalan internal, kesalahan manusia, dan adanya sebuah kejadian dari eksternal bank. Contohnya seperti nasabah tidak kooperatif mematuhi protokol kesehatan. Ada juga yang secara sengaja tidak memberitahukan bahwa ia telah terkontaminasi virus. Kemudian, karena pandemi COVID-19 ini, usaha nasabah menurun dan menjadikannya tidak sanggup membayar seperti biasanya. Pada akhirnya, mereka mendapatkan relaksasi yang semula setorannya 3 juta. Ketika pandemi COVID-19 ini, mereka hanya menyetorkan sebesar 500.000 yang tentunya menggerus laba bank. Yang kedua yaitu risiko pembiayaan. Di sini ada beberapa contoh risiko yang terjadi pada pembiayaan kredit pemilikan rumah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu. Yang pertama yaitu nasabah menunggak angsuran. Hal tersebut terjadi karena keadaan ekonomi yang tidak stabil serta dana yang tersedia terkadang digunakan untuk membayar angsuran di bank lain. Kemudian nasabah menjual rumah yang sudah dibeli kepada pihak lain tanpa sepengetahuan bank. Hal tersebut dapat terjadi karena nasabah tidak memiliki kredibilitas. Selanjutnya itu nasabah menggunakan dana yang diperoleh dari pihak bank guna kebutuhan lain yang tidak sebanding dengan kesepakatan pada saat akad. Contoh yang terakhir yaitu risiko likuiditas yang terjadi pada bank muamalat seperti PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berencana menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau right issue dengan target dana berkisar sebanyak 32,96 miliar unit saham dengan nilai normal Rp100 per saham. Mungkin hanya itu contoh yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.